Jadi intinya adalah there's always an opportunity. Jadi di balik kesulitan pasti ada peluang. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah kejelian dan kreativitas. Jadi situasi boleh pandemi, tapi peluang bisnis itu pasti akan bermunculan. Install, yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Sudah mulai bosan baca cerita biasa? Senang baca artikel hukum, namun pembahasannya kurang komplit? Kenalin, ada yang baru di Hukum Online, Premium Stories. Artikel premium yang menyajikan ulasan komprehensif dari peraturan, putusan pengadilan penting, doktrin hukum, serta pandangan ahli hukum yang terintegrasi dalam satu artikel yang mudah dibaca. Ayo berlangganan Premium Stories sekarang. Dengan harga Rp42.000 per bulan, dapatkan wawasan hukum lengkap dengan harga yang terjangkau. Coba sekarang di hukumonline.com/stories. Oke, teman-teman Klinik Hukum Online, kita hari ini bakal ngebahas soal tips memulai bisnis di masa pandemi. Nah, nanti akan ada 2 narasumber. Untuk yang sesi yang pertama ini kita bakal collab sama EasyBiz, dan sekarang kita udah kehadiran Pak Leo selaku CEO EasyBiz. Terus untuk sesi yang kedua kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ceci Angelina atau dipanggil Mbak Ceci. Beliau adalah seorang financial konsultan dari Coinworks. Oke, selamat sore Pak Leo. Sore Aurel. Oke, Pak Leo sehat-sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih WFH nih Pak? Masih WFH kita ikutin arahan dari pemerintah. Gini Pak Leo, jadi di masa pandemi ini kan banyak orang yang mulai mencoba untuk sesuatu yang baru gitu. Nah, misalnya ngebuka bisnis gitu, karena kan banyak juga berita-berita yang perusahaan mem-PHK karyawannya, terus ada juga berita resesi ekonomi. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kita mau mencoba untuk membuka bisnis di masa pandemi ini, tuh peluangnya kayak gimana sih Pak? Oke, ini saya ulang tadi waktu pertama ya Aurel ya. Jadi intinya adalah there's always an opportunity. Jadi di balik kesulitan pasti ada peluang. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah kejelian dan kreativitas. Jadi situasi boleh pandemi, tapi peluang bisnis itu pasti akan bermunculan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah model bisnis setelah adanya pandemi juga berubah nih modelnya. Jadi yang tadinya konvensional, yang tadinya orang datang ke toko, orang datang ke mall, orang datang ke tempat-tempat untuk misalnya mau membeli sesuatu, sekarang karena ada banyak pembatasan, mereka nggak bisa melakukan hal itu. Jadi peluangnya adalah melalui online atau cara lain yang sifatnya mengurangi atau menghindari kehadiran fisik. Itu peluang. Itu yang mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu orang nggak akan pernah mikir gitu ya. Oh nggak mungkin lah. Maksudnya bisnis adalah bisnis tatap muka, hadir, kemudian orang datang, bayar, dan seterusnya. Tapi sekarang nggak mungkin. Kalau orang datang ke mall juga banyak kekhawatiran bahwa mereka juga nggak akan aman gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang pertama, selalu ada kesempatan, selalu ada peluang. Yang kedua nih model bisnis juga berubah. Tinggal gimana kreativitas kita melihat, oh ini nih ternyata nih ini yang dibutuhkan orang, ini yang lagi dicari orang dengan situasi sekarang. Nah tinggal gimana teman-teman melihat peluang itu. Kemudian yang ketiga untuk masalah memang benar bahwa ada perusahaan yang mengurangi karyawan misalnya. Nah itu juga mungkin kesempatan untuk bisa memulai sesuatu yang tadinya kita ragu-ragu menjalaninya gitu. Nantilah saya nunggu 5 tahun lagi, tunggu mapan gitu ya, atau nunggu modalnya terkumpul. Tapi kalau sekarang dengan situasi kalau begitu dihadapi mau nggak mau dia harus jalan gitu. Harus ide-ide bisnis yang tadinya belum dituangkan, ya sekarang mau nggak mau bukan hanya dituangkan tapi juga harus dieksekusi. Oke, jadi tergantung kita ya Pak ya, mencoba ngelihat dari sisi yang mana gitu, jeli-jelinya ngelihat ada peluang atau enggak gitu ya. Iya, karena kreativitas nggak bisa dibatasi. Pandemi sekalipun nggak bisa membatasi kreativitas seseorang. Kreativitas. Kalau bisnis yang sekarang tuh banyak banget yang mencoba untuk masukin secara online gitu kan, jual online misalnya jual cake online atau mungkin jual bisnis kuliner online. Nah,
kira-kira bisnis yang lagi tren gitu di masa pandemi sekarang itu kayak gimana sih? Kayak apa gitu bisnis yang tren? Oke, ini saya kutip ya dari Koran Tempo edisi 14 September 2020. Mereka ngambil data dari BPS. Jadi dalam 6 bulan terakhir tren penjualan yang tinggi ada 4 kategori. Yang pertama bahan pangan pokok, kedua masker, alat pelindung, disinfektan, produk kesehatan, yang ketiga peralatan rumah tangga, yang keempat produk hobi dan gaya hidup. Nah, ini kira-kira matching nggak sama yang rekan-rekan alami gitu ya? Belanja online, bener nggak mereka belanjanya bahan pokok? Bener nggak mereka belinya masker? Bener nggak mereka tiba-tiba merasa butuh, oh iya ternyata peralatan di rumah saya kurang nih. Bener nggak mereka jadi semakin, wah saya punya hobi misalnya menanam gitu ya, jadi beli yang selama ini mereka justru nggak pernah ke sana gitu. Nah ini kan artinya yang tadi kita bilang bahwa ada perubahan baik dari segi barang maupun dari cara orang bertransaksi juga berubah gitu, dan ini dibuktikan dari 6 bulan terakhir datanya seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih at least di saya pribadi gitu ya, dari daftar 4 produk ini memang nyambung gitu dengan situasi sekarang. Oke, berarti memang bisnis yang tren itu tergantung juga apa yang lagi dibutuhin masyarakat sekarang gitu ya Pak ya? Itu udah pasti. Tinggal gimana caranya kita memanfaatkan itu ya. Kita lanjut nih Pak ya. Sebelum kita membuka bisnis itu kan kadang kita mikirin soal izinnya ada nggak sih, atau kita perlu izin kemana gitu, terus legalitasnya apa aja yang perlu kita butuhin. Nah, kira-kira sebelum kita membuka bisnis itu apa aja sih hal-hal yang perlu kita memperhatikan gitu? Oke, jadi memang ini cukup sering sih ditanya kalau kita EasyBiz ngadain sesi gitu ya, sharing session ke komunitas UKM, startup gitu. Mereka selalu pertanyaannya kenapa sih kita perlu izin untuk usaha gitu ya. Mungkin mereka merasa nggak perlu, orang saya cuma jualan makanan, masa apa perlu izin. Kalau kami dari EasyBiz sih poin pertama yang saya bisa share kenapa perlu izin sebagai upaya preventif untuk mencegah kalau terjadi sesuatu. Analoginya adalah kalau teman-teman misalnya nih di stop polisi di jalan, yang pertama ditanya apa sama polisinya? Pasti yang ditanya kelengkapan. SIM-nya ada nggak? Surat izin mengemudi. Biasanya polisinya nggak nanya tuh ini mobil tahun berapa ya, atau bapak bapak udah pakai mobil ini berapa lama? Mereka pasti akan tanya, bapak atau ibu punya SIM nggak? Punya izin mengemudi nggak? Pasti itu dulu. Nah, upaya preventif itu seperti itu. Jadi kalau nanti bisnis kita, mudah-mudahan sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada masalah pasti akan ditanya mana izinnya, gitu. Nah, kalau kita udah punya izin, pasti kita akan lebih confident, baik untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kalau kita mau bermitra dengan pihak lain. Kalau kita bermitra dengan pihak lain, pasti mau misalnya kerjasama nih. Kalau dari partner kita juga mereka hati-hati, mereka pasti akan tanya nih, punya nggak izinnya gitu. Nah, kalau nggak punya izin, ya pasti pertama mungkin value perusahaan kita atau bisnis kita juga nggak maksimal. Yang kedua ya mereka bilang ya situ nggak punya izin, ya kita juga ragu-ragu dong mau jalanin, jangan-jangan selama ini banyak ketentuan-ketentuan yang dilanggar atau yang nggak sesuai. Itu sih. Nah yang kedua juga rekan-rekan harus tahu izin yang sesuai. Memang ini sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Karena model bisnis juga berkembang sedemikian cepat belakangan ini. Hal-hal yang tadi terutama yang berbasiskan teknologi. Nah kadang-kadang jadi untuk menentukan izin usaha yang sesuai juga harus paham juga nih kira-kira apa sih yang kita jalankan gitu ya. Apakah kita menjual barang atau menjual jasa, harus paham di situ baru kita menentukan izin apa yang sesuai. Dan mungkin yang ketiga poinnya adalah harus lihat kondisi kita. Artinya kalau emang kita mau memulai dengan sesuatu yang kecil gitu ya, bertahap kita kembangkan, ya mungkin kita cari izinnya juga yang dari yang kecil dulu gitu. Jadi nggak perlu nih kita kayaknya 5 tahun lagi perlu izin yang besar gitu. Dari sekarang kita mau urus. Ya kalau memang planningnya sudah jelas seperti itu, mungkin bisa gitu. Tapi kalau memang kita masih ragu nih, mungkin bisa atau enggak, ya mungkin mulai dari yang kecil dulu. Dan opsi untuk mulai dari izin yang kecil
termasuk bentuk-bentuk perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan juga ada gitu loh. Juga ada. Jadi tergantung kebutuhan sih untuk menentukan izin apa yang sesuai. Oke, berarti jadi sebelum kita membuka bisnis yang paling penting tetap dasarnya itu izin gitu ya Pak ya? Kita harus riset gitu ya, ada nggak izinnya gitu ya? Betul. Kalau dari isi bis itu, isi bisnis dengar-dengar juga bisa membantu pengurus perizinan ya Pak ya? Kalau misalnya teman-teman di sini mau membuka bisnis gitu, kira-kira butuh bantuan dari isi bis, kira-kira bisa menghubunginya di mana? Mungkin bisa ke website kita, website easybis.id. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungin. Dan di situ juga ada artikel-artikel yang mungkin bisa teman-teman pelajari sebagai referensi gitu. Karena kita cukup update baik dari segi regulasi maupun praktek di lapangan. Misalnya berkaitan dengan OSS, Online Single Submission, itu kita lumayan update dari segi peraturan, dari segi praktek. Nah, di situ nanti teman-teman bisa pelajari sih kira-kira izin apa nih yang sesuai, dan kalau ada kendala dalam perizinannya kira-kira apa sih yang terjadi. Oke Pak, ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak ya? Boleh. Oke, jadi ini ada pertanyaan masuk dari T.J. Ayu Pramesti. Bentar. Walau bentuknya hanya UMKM, apakah wajib untuk mendirikan badan usaha seperti CV? Silakan Pak. Iya, sebenarnya mengenai bentuk badan usaha itu ada sih yang memang ditentukan oleh peraturan gitu ya. Misalnya untuk mau menyelenggarakan lembaga pendidikan misalnya, itu bentuknya harus badan hukum, bisa PT atau yayasan. Kalau CV nggak bisa, kalau perorangan nggak bisa. Untuk UMKM juga sebenarnya tergantung kebutuhan dan tergantung pilihan. Kalau mau mulai dari yang kecil gitu ya, dari kecil toh bisa mendirikan perusahaan perorangan. Atau kalau memang punya rekan bisnis dan trust dengan rekan bisnis itu, bisa mendirikan badan usaha bentuknya firma atau CV. Atau kalau ada kebutuhan untuk lebih bagus lagi, bisa mendirikan PT. Jadi opsinya banyak, dan UMKM juga punya pilihan untuk memilih badan usaha yang sesuai, karena masing-masing juga punya karakteristiknya, dari mulai perusahaan perorangan, badan usaha, atau perusahaan yang bentuknya badan hukum, misalnya PT, perseroan terbatas. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhan, dan kedua, apakah ada regulasi yang secara khusus mengatur bahwa untuk bisnis tertentu hanya bisa dijalankan oleh bentuk usaha tertentu. Itu ada beberapa yang memang mensyaratkan bentuknya PT. Oke, jadi berarti kita harus riset regulasi dulu gitu ya Pak ya, singkatnya? Betul. Harus mempelajari, harus mau bersusah payah di awal. Bersusah payah di awal ya. Ya kan kalau kita mau ngembangin bisnis pasti udah expect kita akan melakukan sesuatu, akan mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya buat kita. Jadi kita sih suggest ya teman-teman luangkan waktu untuk riset. Next question dari Arasi Aziz. Ada insentif nggak sih dari pemerintah buat memulai bisnis saat ini? Setahu kami kalau insentif gitu ya, dikasih permodalan mungkin untuk UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, ada yang sifatnya bantuan gitu. Tapi insentif yang khusus untuk orang supaya jauh lebih banyak untuk menjalankan bisnis. Kalau insentifnya berupa pendanaan, yaitu tadi yang saya bilang, mungkin kalau sudah terdaftar, usahanya sudah berjalan, memenuhi kriteria, mungkin ada. Tapi kalau untuk memulai, insentif pendanaan setahu kami tidak ada, tapi mungkin dari insentif regulasi dan perizinan. Kayak misalnya kalau memang usahanya itu berkaitan dengan untuk mendatangkan alat kesehatan seperti yang tadi saya bilang, hand sanitizer, masker, mungkin ada bukan insentif tapi bahasanya adalah relaksasi perizinan. Jadi yang tadinya mungkin prosedurnya lebih panjang, lebih sulit prosesnya,
karena ini ada urgensi untuk bisa mendatangkan barang-barang tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan relaksasi perizinan. Jadi prosesnya dipermudah tentu dengan batasan-batasan dan pengawasan tertentu. Tapi kalau insentif setahu kami hanya untuk yang sudah berjalan, sudah terdaftar, itu akan ada insentif. Tapi untuk yang baru mulai, kayaknya setahu kami belum ada tuh yang dimodalin di awal. Oke, jadi adanya lebih ke percepatan ini ya, perizinannya gitu ya Pak ya? Betul. Karena COVID ini mungkin mengandalkannya lebih ke online gitu ya pendaftarannya Pak? Iya. Ada pertanyaan lagi dari Adi SDK. Coba dijelaskan gimana regulasi membuka usaha klinik dokter yang bekerja sama dengan BPJS. Oke. Kalau untuk klinik dokter yang spesifik terus terang kita juga belum punya pengalaman. Tapi untuk klinik ya, yang lebih luas lagi, memang persyaratan yang pertama ada tempatnya ya. Tempatnya itu juga harus sesuai dengan zonasinya. Jadi ada tempat-tempat atau zona-zona tertentu yang memang bisa untuk mendirikan klinik. Jadi pertama itu yang harus diperhatikan. Dan kedua juga ada persyaratan dari ruangannya. Artinya ruangan-ruangan apa yang wajib ada di klinik tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan tenaga ahlinya. Jadi harus ada dokter penanggung jawab, harus ada dokter dengan kualifikasi tertentu. Jadi ada syarat di tenaga kesehatannya yang memiliki sertifikasi tertentu. Yang keempat pasti yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi klinik itu kan juga berkaitan dengan pembuangan limbah ya, limbah rumah sakit atau limbah kesehatan. Nah itu juga pasti ada ketentuannya. Jadi kalau yang terkait dengan klinik secara umum, yang tadi saya bilang ada beberapa persyaratan yang pasti itu akan berkaitan dari segi tempat, dari segi peruntukan bangunan, dari segi tenaga ahlinya, yang keempat dari segi aspek lingkungannya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan tadi yang bertanya ya. Kalau klinik dokter disimak. Ya pasti dokternya juga harus memiliki kualifikasi tertentu. Misalnya klinik dokter gigi gitu kan, ya pasti dokter gigi yang terdaftar di klinik tersebut juga harus minimal misalnya punya sertifikat keahlian di tingkat tertentu misalnya. Nih dari Waru Sintewo, saya ingin mendirikan PT bersama pasangan atau istri, boleh nggak ya? Oke. Ini juga lumayan sering nih yang tanya ini ke Ibis gitu ya, karena mereka misalnya punya ide nih suami istri, kita bikin usaha yuk, kita bikin PT gitu, bisa apa enggak gitu ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, suami istri itu terikat dengan perjanjian pemisahan harta atau enggak gitu, karena kalau dia tidak terikat dengan perjanjian pemisahan harta, suami istri itu dihitung sebagai satu entitas. Jadi satu pihak tuh suami istri. Tapi kalau ada perjanjian pemisahan harta, maka itu dihitung sebagai dua entitas yang terpisah. Syarat untuk bisa mendirikan PT minimal ada dua pendiri dan ada dua pemegang saham. Jadi kalau suami istri yang tidak terikat dengan, artinya tidak ada pemisahan harta, maka itu dihitung satu pendiri atau satu pemegang saham dan belum memenuhi syarat untuk mendirikan PT. Tapi kalau dia sudah ada pemisahan harta, maka dihitung sebagai dua entitas, sudah bisa mendirikan PT. Solusinya gimana kalau suami istri tersebut belum memiliki perjanjian pemisahan harta? Yang pertama, mereka bisa buat nih. Kalau dulu kan memang harus dibuat sebelum pernikahan. Kalau sekarang sudah bisa, sekarang sudah bisa dibuat setelah perkawinan. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua, cari pemegang saham atau pendiri yang lain gitu. Ini gampang-gampang susah karena ternyata juga cari mitra bisnis yang bisa dipercaya gitu ya. Itu juga agak susah. Makanya biasanya mereka ngajak yang ada di lingkungan dalam mereka lah, internal mereka gitu. Kalau udah punya anak yang udah memenuhi syarat, ya mungkin mereka akan ajak anaknya
atau adiknya gitu. Tapi memang mungkin ada pertimbangan untuk tidak mengajak pihak lain yang tidak ada hubungan keluarga gitu ya. Itu mungkin sih yang mungkin kecenderungan orang gitu untuk mendirikan perusahaan yang terbatas pemiliknya suami istri, mereka yang akan mendirikan. Oke, berarti pertama yang dilihat itu harus apakah sudah ada perjanjian pemisahan harta atau belum gitu ya Pak ya? Ya, kalau sudah ada berarti bisa tuh 2 suami istri aja, nggak perlu ada yang ketiga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ratih Wulan Guritno. Gimana cara tahu nama toko atau usaha kita udah dipakai orang lain? Oke. Silakan Pak Leo. Oke, ini kaitannya bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama, misal untuk penggunaan merek dagang gitu ya, nama toko bisa sebagai merek dagang gitu. Atau yang kedua, untuk penggunaan nama perusahaan, misalnya nama PT. 2 hal itu udah ada aturannya yang cukup jelas di Indonesia. Jadi kalau nama toko yang dimaksud itu sebenarnya adalah nama PT, kita bisa cek ke Direktorat Jenderal AHU. Setahu kami itu ada website yang kita bisa cek nih nama yang akan kita gunakan atau nama PT kita yang sekarang itu ada nggak yang menggunakan gitu ya. Karena memang PT itu tidak dimungkinkan ada 2 PT yang namanya sama, nggak boleh. Karena statusnya badan hukum. Nah, tapi kalau untuk trademark, merek gitu ya, itu juga sama sebenarnya, nggak boleh ada nama yang sama atau kemiripan malah. Nah, itu juga bisa dicek setahu kami melalui websitenya Ditjen HAKI, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya ibu tadi mau nanya untuk nama PT, bisa cek mau bikin PT dan mau ngecek namanya bisa cek ke Dirjen AU. Kalau mau menggunakannya sebagai merek dan di toko itu misalnya itu bisa cek ke Dirjen HAKI. Karena di situ informasinya cukup jelas apakah nama tersebut sudah digunakan oleh pihak lain. Oke, sudah bisa diakses secara online gitu ya Pak ya? Yes, ya. Silakan dicoba. Sekarang lebih mudah semuanya ya, bisa diakses. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari FDH Larvi. Bisnis apa yang cocok untuk di masa pandemi ini agar terhindar dari COVID? Oke. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Ini juga mungkin mewakili orang yang mau bisnis tapi bingung mulai bisnis apa. Bingung ya. Saya kan, cluenya sih memang digital online gitu ya. Karena pertama itu banyak tanpa batas gitu ya. Kita bisa jualan apa aja, mau jualan barang, mau jualan jasa, mau apapun itu bisa dilakukan secara online dan digital. Termasuk ini mungkin yang juga lagi tren ya. Jadi kalau sebelum adanya pandemi kan banyak tuh kegiatan misalnya workshop, pelatihan gitu ya yang dilakukan dengan 1-2 hari misalnya atau ke hotel atau sewa tempat gitu. Sekarang kan nggak mungkin karena ada pembatasan mobilitas. Nah itu juga peluang karena mau nggak mau sekarang orang harus menyelenggarakannya secara online. Jadi bisnis pelatihan secara online itu juga lumayan menjanjikan gitu. Karena ya orang butuh juga kan mau update sesuatu, mau belajar sesuatu, mau tahu sesuatu gitu. Jadi ya mereka nggak dibatasi, nggak bisa keluar, ya pasti mereka akan cari ada nggak ya yang mengadakan topik-topiknya yang mereka butuhkan yang diadakan secara online. Karena itu udah pasti menghindari COVID dan kedua juga bagus untuk menambah pengetahuan mereka. Jadi yang bisnis berbasiskan online teknologi itu pasti yang akan berkembang. Juga penjualan makanan gitu, karena restoran kan juga sekarang nggak boleh untuk makan di tempat gitu, yang boleh take away atau ya pemesanan secara online. Nah itu kan juga menimbulkan kreativitas orang-orang, jadi bikin makanan-makanan yang kreatif, yang unik, dan dengan mudah mereka bisa menjualnya gitu, nggak harus sewa tempat, sewa food court, sewa restoran. Ya mereka sekarang tinggal memanfaatkan yang ada di dalam rumah mereka gitu, yang ada gadget udah bisa jadi sarana untuk mereka menjual barang atau jasa mereka.
Oke, nah itu teman-teman tadi bisa banget coba mengandalkan sosmed gitu ya Pak ya, Twitter atau mungkin Facebook, Instagram, kita jualan cake, jualan dimsum, atau Bisa bisnis banget. kuliner lainnya, bisa Ya. banget. Oke, Pak, tadi menyambung jawaban Bapak tadi soal restoran nih Pak. Nah, Hmm. misalnya nih ada orang yang pengen buka restoran di masa pandemi seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak sih perizinan tertentu yang dari pemerintah bilang kalau untuk buka restoran harus memenuhi protokol kesehatan, harus punya ini, punya itu gitu sebelum membuka restoran. Ada nggak sih Pak Kalau dari untuk pemerintah? restoran yang baru ya, setahu Mm-mm. kami sih Mm-mm. untuk wilayah Jakarta ya belum ada yang secara eksplisit ya bilang bahwa nanti restoran kalau sudah berjalan harus memenuhi standar ya. Tapi itu kan Mm-mm. imperatif gitu. Artinya semua perusahaan, semua restoran baik yang ada sekarang maupun yang akan didirikan pasti nanti akan diminta untuk sesuai dengan protokol pencegahan COVID. Tapi kalau dari proses perizinannya, setahu kami sih tidak ada relaksasi gitu. Jadi izin restoran itu kan namanya TDUP ya, tanda daftar usaha pariwisata. Dan prosesnya memang tidak sesingkat dengan perizinan lain yang sifatnya perdagangan. Jadi ada uji hygiene terlebih dahulu, kemudian ada pelatihan untuk pekerja restorannya, untuk pemilik restorannya, kemudian ada survei untuk memastikan tempatnya memang memenuhi standar sebagai restoran. Jadi dari situ pun sebenarnya udah cukup hati-hati gitu ya untuk proses pemberian izin untuk usaha restoran, dan saya yakin dengan situasi sekarang pasti akan dikaitkan dengan protokol. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Amri Hakim. Apa akibatnya kalau usaha nggak pakai izin Pak Leo? Terima kasih. Ya, tadi yang saya bilang di pertengahan ya Pak Amri ya, izin itu sebagai upaya preventif untuk salah satunya kalau mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau Pak Amri sedang berkendara kemudian di stop polisi, pasti yang ditanya ke Pak Amri pertama mana SIM-nya gitu ya, nggak ditanya ini mobil tahun berapa atau mobil merek apa gitu, pasti ditanya SIM-nya mana gitu. Kalau Pak Amri punya SIM ya mungkin tinggal membayar denda yang ditentukan. Tapi kalau nggak punya SIM, pasti sanksinya akan lebih banyak lagi. Jadi kalau dianalogikan ke usaha, kalau punya izin pasti kita aman. Kalaupun terjadi apa-apa, kita punya izin yang legal. Yang kedua, izin itu juga bisa untuk meningkatkan value perusahaan. Kalau punya izin, pasti kita dilihat oleh mitra bisnis kita, wah ini perusahaan yang bonafit nih, izinnya lengkap, masih berlaku, sesuai. Jadi kalau kita mau ngajak kerjasama juga mereka nggak akan ragu-ragu gitu. Atau mereka mau ngasih fasilitas pinjaman gitu ya, wah mereka wah ini lengkap nih, nggak ada masalah, izinnya lengkap, masih berlaku. Mereka pasti akan lebih mudah, lebih cepat prosesnya. Tapi kalau saya belum ada izin, saya kemarin bisnisnya ya inilah gaya inilah serabutan lah, jadi belum saya, ya udah itu pasti akan takes time, dan malah kadang-kadang opportunity bisa hilang karena kita baru ngurus perizinan. Dan yang penting di hal yang harus diperhatikan juga di perizinan, pemerintah kan suka tuh ngerubah-rubah kebijakan. Jadi perizinan yang sekarang bisa didapat dengan mudah, mungkin bulan depan, tahun depan beda lagi kebijakannya, tiba-tiba dipersulit, tiba-tiba nggak dikeluarkan izinnya gitu kan. Nah, bagi yang mereka belum punya, ya pastilah. Padahal bisnisnya seperti itu, pasti akan lebih susah, pasti akan lebih terdampak. Beda kalau yang udah punya izinnya, ada kebijakan, ada perubahan kebijakan ya, kita udah punya izinnya, tenang aja, tinggal perpanjang. Biasanya kalau perpanjang kan bisa. Oke, siap. Kita lanjut. Ini banyak banget Pak pertanyaan soal... Nah ini, jadi usaha apapun harus ada perizinannya Pak. Jualan bakso gitu ya, jual bakso atau usaha rumahan atau mungkin bisnis online gitu, misalnya jual kuliner terus ditawarin di sosmed gitu secara online. Nah itu perlu nggak sih sebenarnya perizinan gitu Pak? Iya perlu, karena itu memang aturan dari pemerintah gitu ya. Jadi pertama jangan berpikir bahwa kalau misalnya usahanya mulai dari rumahan gitu ya, itu izin wah masa saya harus bikin CV, PT harus ngajuin izin ini enggak, karena ada misalnya ada yang bisa diajukan sekarang misalnya untuk usaha rumahan, ada namanya izin usaha mikro kecil, IUMK.
itu sebenarnya sudah cukup untuk melegitimasi bisnis Bapak dan Ibu sepanjang memang memenuhi kriteria untuk izin UMK. Misalnya modalnya itu kurang dari 50 juta. Nah, itu pelajari lagi tuh syarat-syarat bahwa apakah izin saya ini bisa menggunakan UMK. Kalau ternyata saya nggak memenuhi kriteria UMK, ya mau nggak mau kita harus cari perizinan yang sesuai gitu. Misalnya kita modalnya besar nih untuk jualan cake di sosial media gitu, kita udah alokasikan misalnya modal 1 miliar, ya otomatis sudah nggak bisa izinnya UMK, karena UMK itu diberikan untuk yang modalnya di bawah 50 juta dan syarat-syarat yang lain gitu. Nah, kalau udah modalnya besar, ya mau nggak mau kita juga harus adjust gitu ya bentuk perusahaannya atau perizinannya gitu. Tapi ya itu yang harus dipegang pertama, ya sesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kita gitu. Kalau memang ya kita mau mulai yang kecil-kecil dulu lah, ya mungkin bisa kok ada izinnya gitu. Lebih baik punya izin gitu kalau kita sih, karena juga nggak semua kalau dulu kan kita selalu izinnya ruwet, susah gitu ya. Sekarang pemerintah udah banyak inisiatif nih untuk mempermudah proses perizinan. Ya, bisa dilakukan secara online, ada online single submission, untuk Jakarta ada Jakevo. Nah, tinggal gimana kita menentukan izin apa yang sesuai dan tahu nih kemana kita harus mengajukannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke kritisi sih Pak ya. Ada pertanyaan masuk dari Faizi Loke. Apakah kebijakan regulasi untuk UMKM saat ini sudah tepat karena perkembangan UMKM sangat cepat gitu mungkin ya? Silakan Pak, dari pandangan Pak Leo sendiri ini sebagai praktisi. Seperti yang saya bilang tadi, pemerintah sudah memfasilitasi gitu ya untuk UMK, untuk yang jualan bakso gitu. Jualan bakso itu bisa tuh, asal baksonya ini ya bukan bakso yang mewah gitu kan. Ya jualan bakso kalau di lokasi yang wah, restoran, itu juga bukan jualan bakso UMKM gitu ya. Tapi kalau yang misalnya gerobak kedai gitu kecil, ya? gerobak gitu, itu bisa mengajukan UMK yang tadi saya bilang. Pemerintah juga paham gitu ya, UMKM kan juga jumlahnya banyak dan peran mereka ke perekonomian juga besar gitu. Jadi ya mereka itu juga rentan kalau dibebankan dengan hal-hal yang susah di awal. Jadi ya ada kemudahan lah, banyak lah, boleh dibilang banyak kemudahan UMKM, baik untuk mengurus perizinan atau pelatihan atau ke permodalan. Itu setahu kami sih cukup banyak yang inisiatif dari pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Seperti tadi pertanyaan terakhir Pak. Belum ada pertanyaan lagi, atau mungkin Pak Leo ada ingin yang ditambahkan lagi gitu untuk disampaikan ke teman-teman klinik hukum online sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini? Iya sih, mungkin lebih mengulang statement saya di awal gitu ya, bahwa there's always an opportunity walaupun dalam situasi yang sulit sekarang. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman untuk menggunakan kreativitasnya, kesempatan yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah pikirkan gitu. Situasi sekarang justru membuka peluang-peluang baru, memberikan hal-hal yang jadi lebih efisien, lebih efektif, dan tinggal gimana kita melihat itu sebagai peluang untuk dikerjakan secara cepat gitu ya. Perizinan pasti penting. Kita selalu menyarankan untuk punya izin. Jangan berpikir bahwa perizinan itu sulit sehingga sudah nyerah di awal gitu ya. Kita selalu bilang kita nikmati aja gitu ya proses mengurus perizinannya, karena at the end juga pasti selesai gitu. Dan kalau selesai pasti akan ada kepuasan, wah selesai nih izinnya. Kami di EasyBiz juga gitu, kalau kami bantu klien dan izinnya selesai gitu ya, apalagi kalau banyak masalah gitu ya, biasanya senangnya lebih ada kepuasan gitu ya Pak. Betul, lebih berlipat-lipat gitu, ternyata selesai nih gitu.
walaupun banyak, wah ini kurang, nggak sesuai, tapi kita sesuaikan, akhirnya bisa. Nah, saya yakin hal yang sama juga bisa dijalankan oleh teman-teman, oleh rekan-rekan, supaya usahanya punya izin, supaya bisa berkembang dengan baik. Oke, terima kasih Pak Leo atas waktunya, udah mau sharing-sharing sama kita. Oke, sebelum kita menutup untuk sesi yang pertama ini, sekiranya nih misalnya tadi teman-teman udah mencoba ngikutin live kita, ada yang perizinannya ternyata agak ribet gitu, harus regulasi dulu, harus riset dulu gitu kan, harus susah payah dulu di awal. Nah, untuk mengkontak EasyBiz ini untuk sekilas itu kayak membantu mempermudah perizinan itu gimana Pak? Iya, yang gampang sih masuk ke website easybiz.id gitu ya. Nanti di situ bisa menghubungi kita kalau memang butuh konsultasi gitu ya. Kita free kok konsultasi untuk tanya-tanya kira-kira izinnya apa sih yang sesuai dan gimana cara mengurusnya, atau bentuk perusahaan apa nih yang sesuai untuk bisnis saya. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke kita. Jadi bisa ke website easybiz.id. Di situ ada juga referensi-referensi, artikel, peraturan terbaru yang mungkin bisa mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ke rekan-rekan yang akan memulai bisnis dan akan mengurus izinnya. Oke, tuh teman-teman, kalau misalnya mau tanya-tanya, mau konsultasi gratis ya Mbak ya? Ya. Bisa langsung masuk ke websitenya easybiz.id, nanti ada kontaknya di situ. Oke, thank you Pak sekali lagi. Terima kasih sudah mau sharing ke teman-teman Kini Hukum Online. Sehat-sehat selalu ya Pak, sukses. Kita mau lanjut ke sesi yang kedua. Ya, sukses ya. Thank you Pak. Yuk. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Planet Hukum Online.